di 100,5 Kuningan FM. Oke, kita lanjut lagi ya mengenai LGBTQ. Oke, nah untuk insan Kuningan FM yang baru join ya, sekarang sedang berlangsungnya program dialektika bersama pemuda Kuningan ya, pemuda atau aktivis. Jadi kaula-kaula muda nih ya kalau untuk malam-malam gitu ya. Oke, nah Kang Reja kita lanjut lagi nih ya. Tadi kan mengenai LGBTQ ya, tapi kita sedang berfokus di LGBT-nya. Oke. Nah itu apa sih penyebab kenapa adanya LGBT gitu loh? Oke. Kenapa sih LGBT itu ada, dan juga kok LGBT ini tambah berkembang gitu loh? Semakin banyak aja nih gitu kan Iya. penderita LGBT. Ini akan kenapa menyebutnya penderita, karena ini suatu problem ya gitu kan. Suatu kesalahan yang harus memang ya kita harus selesaikan. Ini Betul. bukan cuma tugas Teh Dina, bukan juga tugas Kang Reja nih gitu kan. Iya. Tapi kita tugas semua gitu kan, mengembalikan manusia pada kodratnya. Pada kodratnya. Kita sempat mengetahui kemarin ya di salah satu channel podcast ya, sebutnya Deddy Corbuzier gitu kan. Oke, itu terkenal ya. Ya itu terkenal lah gitu kan. Iya. Siapa? Deddy ini mengundang salah satu pasangan ya yang memiliki gender yang sama. Ya sama tapi pasangan. Tapi pasangan gitu kan. Oke. Laki-laki. Laki-laki. Oh iya. Kenapa terkenalnya laki-laki sih? Kenapa nggak ada perempuan gitu? Ya sebenarnya gini ya. Itu kalau dikupas itu terlalu ini deh, terlalu intim kayaknya. Oh ini. Iya. Ini kan ruang publik ya. Oke. Sebenarnya Kang Reja bisa aja mengupas itu, kenapa sih cenderungnya laki-laki. Tapi bisa aja gitu. Kenapa sih bisa nggak sih perempuan gitu kan? Cuma nanti Dina ya, takutnya kena tegal juga. Betul. Siap. Nanti lah, ini kan ruang publik ya. Iya. Ini harus ruang privat nanti. Betul. Oke. Gitu kan. Nanti bisa back ya, bisa back layar ya kita. Seperti itulah. Dan bisa mengobrol Ya, itu. itu. Jadi gitulah Teh Dina. Jadi kita harus aware terhadap keadaan lingkungan. Betul. Kita nggak tahu loh, apakah ada nggak sih di sekitar kita ini yang mengidap atau menderita hal tadi kayak gitu. LGBT ya. Ada nggak sih? Ada nggak? Ya ada mungkin. Ada. Nah, itu kan perlu apa ya? Perlu kemampuan khusus untuk mengetahui. Wah, jangan-jangan si ini nih LGBT gitu kan? Wah, jangan-jangan siapa? Gitu. Kalau Kang Reja enggak ya? Aja normal. Asli ini normal. Asli. Gitu. Siap. Ya, gitu kan. Tadinya juga normal lah ya. Iya normal. Nah, cuman kan bagaimana nih Kang Reja kalau misalnya ternyata ada ya LGBT itu, dan bagaimana mengetahuinya keadaan tersebut ya di keluarga dulu deh minimalnya, atau di lingkungan apa tempat tinggal gitu kan. Gitu. Itu kan perlu kemampuan yang khusus tadi nah. Nggak asal jasa aja ya. Nggak asal jasa aja kayak gitu. Oke, jadi penyebabnya? Untuk apa dulu nih? Untuk L dulu, untuk G dulu, untuk B dulu. Kalau untuk keseluruhan kan mungkin dari lingkungan juga kan. Okay. Ya, dari lingkungan, terus pergaulan mungkin kan Okay. ya. Terus kalau kupas satu-satu lama nggak ya? Nanti Kang Reja coba persingkat ya. Persingkat aja, oke. Gitu kan. Kita mulai dari mana dulu berarti nih? Dari L dulu. L dulu ya? Iya. Oke. Singkat aja. Singkat aja ya, oke. Intinya lah. Oke, siap. Jadi kenapa LGBT nggak GLBT gitu kan? Oh iya, kenapa LGBT nggak GLBT atau GLTB gitu kan? Kenapa itu? Ya, itu juga hal yang unik juga, karena penggunaan L disimpan di pertama di awal ya. L itu kan lesbian, diambil dari bahasa Latin Yunani, artinya feminis gitu kan. Lebih ke bukan maksudnya bukan lebih feminis ya lesbiannya bukan, tapi kita sih maksudnya istilah awalnya itu agar lebih feminis aja gitu kan. Jadi arti kata feminis ini di Yunani ini gitu kan, atau bahasa Inggrisnya lah feminin, itu kewanitaan, betul, lebih ke kewanitaan. Jadi lebih kewanitaan aja sih LGBT ini. Gitu, nggak kepriaan ya, lebih kewanitaan aja sih, lebih feminis aja. Iya, karena wanita sama wanita ini. Betul. Itu jadinya alias lesbi. Oke. Ya gitulah. Jadi selanjutnya lesbian ya. Jadi ciri-ciri lesbian itu sebenarnya sama kayak ciri-ciri gay ya. Cuman ada yang membedakan.
Kalau lesbian ini, ya misalnya si ceweknya ya, gitu kan, lebih berpenampilan seperti si siapa si ceweknya itu lebih berpenampilan seperti apa coba? Laki-laki Ayo, lebih berpenampilan seperti laki-laki. laki-laki. Betul. Berarti itu jadi Gimana? gini, kalau misalkan yang namanya pasangan pasti tetap ada posisi Oke, perannya ada, laki-laki dan ada, perempuan. ada. Walaupun gendernya sama. Walaupun yang sama. Misalnya gini, misalnya ada lesbian di sini ya, gitu kan. Misalnya di sini ada lesbian. Nah, misalnya siapa kita sebutin namanya siapa? Siapa? Si Dina, A. Dina dan Fitri misalnya. Oh, jangan Jangan dong. ya. Jangan dong. Jangan ya. Jangan, Oke. jangan. Kita misalnya namanya inisialnya ya. Inisial. Inisialnya dan B. A dan B ini dua-duanya perempuan. Ya. Tapi dalam lesbi ya, itu pasti ada yang kayak laki-lakinya nih. Oh, pasti ada yang kayak sosok laki-lakinya. Betul gitu kan. Entah itu si A-nya atau si B-nya. Nah, itu cirinya gimana? Ciri-cirinya yang pertama ya, lebih berpenampilan seperti laki-laki, Oke. tapi bukan tomboy ya. Aneh ini harus kita garis bawahi ya. Kita juga tidak boleh asal judge. Bukan tomboy, tapi lebih berperilaku seperti laki-lakinya itu. Contohnya gimana? Contohnya, dia itu sering bergaul dengan laki-laki. Itu dulu yang dasar. Cuma kita itu belum final ya. Itu belum final. Nah, yang keduanya, dia itu yang paling mudah nih ya. Dia itu selalu nyaman dengan perempuan. Selalu nyaman dengan perempuan. Betul, dan gaulnya sama laki-laki. iya gitu. Dia selalu nyaman dengan perempuan, gaul sama laki-laki. Betul. Dan dia tidak pernah memiliki track record atau hasrat terhadap lawan jenis. Oh, kayak pacaran sama lawan jenis gitu. Yes, Contohnya gitu. Betul. Oh, iya, iya. Itu. Aha. Walaupun gini, misalnya si A ini kayak laki-lakinya, yang mirip dengan laki-lakinya. Bukan berarti yang B-nya itu bukan lesbi, bukan. Tetap yang B-nya juga lesbi. Oh, Gitu. Oke. Iya. Nah, itu kan lesbi nih. Kalau gay juga sama berarti. Gay mirip sama, tinggal dibalik aja tinggal dibalikin pengertiannya. aja Betul, gitu. tinggal dibalikin aja. Oke. Sama, karakteristik utamanya sering bergaul dan nyaman dengan lawan jenis. Lawan jenis. Sesama jenis. Sesama jenis. Betul. Ya, betul. Oke, itu lesbi, gay, dan bisex. Bisex beda lagi. Bisa sih gimana? Dua. Penggabungan tadi yang dua tadi, ya. Bisa suka sama lawan jenis dan sejenisnya. Nah, itu lebih sulit lagi sebetulnya tadi. Karena susah untuk Betul. membedakan ya. Itu lebih susah lagi kita mengklasifikasikannya. Itu kan. Ada istilah gini loh dalam dunia biseksual itu. Siang hari dia itu dengan pasangannya yang berbeda gender, Iya. tetapi di malam hari dia itu jalan bareng, gandengan, bahkan maaf ya, pelukan gitu kan, dengan sesama jenis. Oh, gitu. Kalau laki-laki dengan laki-lakinya, perempuan dengan perempuannya, pada saat dia biseksual ini, Oke. ini lebih bahaya lagi, gitu kan. Iya. Dan juga tak lepas dari yang namanya ancaman apa coba virus Virus HIV. HIV, betul. Oh iya, benar-benar. Emang rentan banget sih kalau Betul. itu udah sampai ke hal-hal, maksudnya sampai melakukan hal itu. Nah. Apalagi sesama jenis gitu kan, Betul. itu kan bukan tempatnya gitu loh. Sangat sepakat. Kita kan nggak mungkin yang membahas kok bisa ya yang berbeda, yang sama jenis ini, sama jenis ini punya orientasi seksual yang sama. Emang ngapain aja Kang Aja? Nah, Kang Aja nggak mau bahas ke sana nih. Karena itu terlalu privat ya. Itu ini karena ini ruang publik kan. Cuman ya pasti kalau teman-teman mau tahu ya simpelnya teman-teman bisa sih banyak sumbernya ya, gitu kan. Iya. Dari berbagai kanal media juga, dari Betul. berbagai Udah portal canggih juga. lah Udah sekarang canggih ya. lah gitu kan, tinggal akses aja. Googling ya. Betul. Cuma Kang Reja mengetahui ini karena dulu ya, bukan sekarang sih. Oh. Dulu Kang Reja juga Dulu tuh kemarin. enggak. Dulu itu udah lama. Oh, udah lama. Kemarin juga dulu. Nah, enggak. Iya. Udah lama ya, udah ya 2017 2016. Kang Reja punya bukan sahabat ya, sorry, larat ya. Ralat ya. Punya teman lah. Teman. Kenalan teman. Apa coba? Gay. Oh, iya. Enggak dulu tapi. Oh, enggak lah. Enggak lah. Oke, enggak. Ya kan dia tuh takut itu dulu. Oh, dulu takut. Iya. Temenan tuh apa? Pas temenan tuh belum tahu gitu tuh. Belum tahu. Oh, belum tahu. Taunya tuh pas udah temenan lama. Taunya pas sudah nggak lama sih lah, sekitar 5 bulan gitu kan. Oh, gitu. Dia cerita sendiri di Jakarta sih. Oh, Di Jakarta. Ja, ini gue ini tahu nggak? Kenapa? Kalian nggak nyebutin nama ya? Takutnya dia denger deh. Oke. Dia lagi siap, peluk kuningan masalahnya. Oh, ada Itu dengernya. lihat di story IG-nya. Oh, siap. Gitu Gimana, kan. gimana? Kang Reza, Bang Reza gitu kan. Lo tau nggak?
tahu apaan gitu kan, nanya padahal gue ini gay tuh. Itu kaget kan, Dia berarti ngaku sendiri. dia aku sendiri. Oh, ya. Awalnya kan kaget, cuman nggak percaya juga Nggak percaya juga. ya. Kok si ini kok jujur ya, apa dia ngeprank nih ya, Prank apa bercanda apa gitu bercanda, apa memang dia ini jujur. ya? Ternyata pas diliatin story-nya ya, story di galeri handphone kan, Ya. foto videonya, Nauzubillah min dzalik ya. Nah di situ Kang Raja percaya, wah ternyata sini gay. Hari itu pun, detik itu pun Kang Raja pamit sama dia, nggak mau berteman lagi. Pertemanan di sosmed, media sosial diputus semua. Takut kena korban gitu apa gimana? Takutnya nular, karena nular tadi nak. Oh gitu. Jadi dia cerita banyak nih ya. Kenapa dia ini bisa terjerumus ke hal tadi? Satu, yang kedua, Iya. kenapa dia ini juga jadi korban? Dia korban loh. Oh. Korban. Awal dari korban. Korban juga. Karena faktor lingkungan keluarga khususnya. Jadi gitu cerita gini si ini tuh. Ini edukasi lah ya. Edukasi. Jadi orang, maaf nih ya, orang tuanya itu broken home. Broken home pertama. Orang tua broken home, terus dia mencari pelampiasan lah. Biasanya ke Pelampiasan ke lingkungan lingkungan. tempat tinggal dia tuh, tempat bermain dia. Oh, gimana tuh? Gimana? Nah, maksudnya? jadi gini. Dulu dia pada saat dia usia SMP SMA lah ya, kan usia sekitar 15-16 tahun, Iya. dia itu tertarik lah ya dengan lawan jenis, cewek. Oh, Cewek. normal apa dulu? Normal, dulu masih normal gitu kan. Tapi dia tuh ditolak cintanya dia tuh. Oh. Ditolak cintanya Terus? bukan sekali, 2 kali, 3 kali kalau nggak salah. 3 kali dia. Oh, sekali, 2 kali, 3 kali. Tiga Kurang kali. banyak sih 3 kali juga sebenarnya. Kecuali kalau udah berpuluh-puluh kali gitu. Wah. Wah, itu baru putus asa. Tahu nggak ceritanya Rian Demasif? Dan masih Vokalis Rian Demasif. yang apa? Dia itu ditolak berapa kali loh? 8 kali dia tuh. Tapi dia nggak jadi gay. Iya, dia malah punya istri. Dia punya sekarang, Punya punya anak anak, ya kan. iya. Nah si ini beda dia. Ini pengalaman dia secara pribadi ya. Ditolak, terusnya dia kenal sama om-om, Oh. ya di Facebook kalau nggak salah, saya lupa lagi. Mm-mm. Nah diajakin ya ketemu, kenalan kan. Dia traktir makan, diajak jalan-jalan ke mall, Diambil shopping, hatinya ya lah, gitu. seperti itu, dibuat nyaman, diambil hatinya. Terus lama-lama dia juga ujuk-ujuk ya, Ujung-ujung. timbul perasaan tuh sama si om tadi, Oh. Iya. gitu. Jadi emang kurang perhatian juga, terus sekalinya pengen nyari perhatian nih ke lawan jenisnya malah ditolak gitu. Nah seperti itu. Nah, ternyata malah yang yang perhatian sama dia malah laki-laki lagi. Malah laki-laki, gitu. kan? Jadi kayak merasa nyaman mungkin gitu. Betul. Iya. Om-om tuh dia sama om-om. Hmm, Ya dibuat nyaman, diasuh lah ya. ya, Dia juga sempet minggat lah dari rumah gitu kan. demi si om-om. Ya, Nah, karena difasilitasi semua. Oh, gitu-gitu. Iya, difasilitasi mulai, maaf ya, tempat tinggal ya, di hotel sih, di hotel. Dia di apartemen, sorry, di apartemen Daerah Jakarta ya? Jakarta. Oh, iya. Diberi kendaraan, fasilitas kendaraan, motor sih, gitu kan. Uang bulanan juga, apa segala macam. Terusnya ada satu momen di mana dia tuh tertarik ya, nggak tahu caranya gimana membuat tertarik temen Kang Raja dulu ini, tertarik, dan dia pernah lah terjadi pada saat itu langsung ya kayak jadian lah gitu kan. Kejadian. Oke. Gitu, dan cerita gitu ke Kang Raja dulu, Oh, iya. cerita dan dia kasih tahu, lu nggak boleh kayak gue Sa. Ya lo udah berubah aja, kata Kang Raja gitu kan. Gue bukannya nggak mau berubah ya, gue tuh nggak bisa berubah. Kenapa nggak bisa berubahnya? Karena A, B, C, D gitu kan. Ya nggak, Kang Raja nggak bisa menyebutkan atau menceritakannya di sini ya Teh Dina ya. Iya, siap. Beda ruang lah gitu. Oke, lebih privacy lagi. Lebih private lagi gitu kan. Iya, kayak Cuman dia ngasih warning aja. warning aja. Za, lu kalau misalnya ada temen lu nih ya, yang cowok dulu nih misalnya yang gay gitu kan. Ya yang lesbi juga tahu, cuman dia lebih taunya yang gay. Kalau misalnya gitu kan, temen lu yang cowok ini dia pertama jomblo terus. Ya. Oke. Jomblo udah akut deh. Iya. Gitu kan. Jomblonya udah akut, terusnya dia itu deketnya sama laki-laki. Kontaknya juga banyaknya laki-laki. Mau di handphone, mau di Instagram, Facebook gitu kan. Itu yang paling pertama lo curiga itu. Katanya dia ngomong gitu ya. Oke. Nah gitu tadi. Jadi dia masih tau kayak gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya apa? Yang keduanya, kalau dia sering jalan dengan laki-laki dan laki-laki itu laki-laki yang sama. Nah itu. Gitu. Tapi kalau sahabatan gimana? Nah gampang membedakannya. Kalau sahabatnya ini ternyata punya pacar, ya, berarti kemungkinan besarnya enggak tuh. Oh, enggak. Kecuali sahabatnya tadi biseksual. Oh, iya.
gitu. Itu kayaknya susah banget ya. Susah banget dan rumit ini tadi nah. Rumit kalau Gitu. unisex. Betul. Makanya tadi ya, yang paling mudahnya kalau dulu nih pernah nih Kang Reja dulu teman lah ya. Teman lagi. Teman ya, lagi gitu kan. Karena kan kita menjaga private ya. Iya. Nah, teman Kang Reja ini selalu sama temennya ya. Sampai tiap hari dia tuh nginap di teman cowoknya itu. Iya. Hampir tiap hari dan orang tua tidak curiga, baik Iya, ibunya bapaknya. karena ya temennya ya cowok lagi gitu. Betul. Kecuali kalau temennya cewek, wah curiga Nah, gitu. temennya cowok lagi, ya orang tua kan nggak curiga ya. Nggak curiga. Itu nggak kan curiga. bapaknya punya tong badai ke mana kan gitu. Ini si- Badai ngendong mah gitu kan, di mana di si anu, oh saya malah lakinya kan gitu ya. Iya, Selesai kan. Tapi kan setiap hari ya, sehari dua terus itu kan. Tidurnya bareng juga satu kamar. Nah, itu tadi nah. Kita perlu waspada. Karena kalau gini ya, kalau kita menuduh mereka ini berperilakuan heteroseksual atau menyimpang tadi, kita tidak bisa menjudge kayak misalnya lu maling ya, lu maling nih, barang buktinya ada enggak? Susah Iya, kalau ini, benar-benar. gitu. Benar-benar. Jadi ini tuh perlu ya, karena ini sifatnya sosial ya, berhubungan dengan sosial, ya kita juga harus bisa bijak lah, jangan sampai karena wah si dia ini ternyata memang suka sama temannya laki-laki ya, Iya. gitu kan, sering nginep bareng jalan bareng ya jangan gitu juga. Ya, gitu. Siapa tahu memang mereka ini lagi ada bisnis aja bareng kan, Iya, yang bermanfaat ya. yang bermanfaat itu kan, Iya, kayak gitu tadi.